Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Zikrinda Fanta, NPM 2373530. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar manajemen konstruksi. Yang pertama adalah kita salin dulu dari pekerjaannya. Kita Ctrl C dari Excel yang sudah disediakan, lalu kita hapus yang tidak berguna, lalu kita paste dari pekerjaannya, lalu kita blok kita blok semuanya, jangan semua, supaya per pekerjaan ini kan ada beberapa pekerjaan yang berbeda-berbeda per segmen. Kita keluarkan, lalu bagian segmennya kita masukkan. Jika sudah, kita kembali lagi ke Excel. Kita akan menyalin durasinya terlebih dahulu. Durasinya kita Ctrl C, kita masukkan ke Microsoft Project-nya. Dari durasi ini kita bisa paste saja, lalu kita ganti di bagian tanggal. Kita buat kalender baru 7 hari kerja, lalu kita oke. Lalu kita edit di bagian work with. Nah, di sini untuk pekerjaannya itu sampai hari Minggu. Kita blok, kita pilih set day yang paling bawah itu, kita blok semua, lalu kita pilih ini pekerjaan dari jam 8 hingga jam 12, lalu jam 1 sampai jam 5. Lalu oke.
project information. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan 7 hari kerja. Lalu oke. Jika sudah, kita kembali lagi ke Excel. Kita akan menyalin di bagian predecesornya. Kita akan masukkan ke Microsoft Project. Kita auto schedule terlebih dahulu, baru kita ke resource sheet. Kita ke Excel, lalu kita salin di bagian uraian pekerjaan. Kita salin semua sampai project selesai, tidak termasuk upah. Kita paste saja. Di sini kita pilih untuk tipenya, material kita blok sampai bawah supaya berubah semua. Ini kan work, lalu kita akan berubah ke material. Nah, kita seret saja lalu berubah semua material. Untuk ini tasnya, kita hapus. Lalu kita balik ke Excel untuk menyalin satuannya. Kita paste di bagian material. Selanjutnya kita ke option, kita ke display. Nah, ini kita hapus saja, lalu pilih yang IDR. IDR itu bisa disebut dengan rupiah. Jika di Indonesia maka itu IDR. IDR itu adalah rupiah, mata uang negara Indonesia. Selanjutnya kita copy saja di bagian harga satuan. Kita Ctrl C, lalu kita balik lagi ke Microsoft Project. Kita akan paste dari di harga satuan tadi di STD right. Ini kita klik 2 kali supaya harganya itu tidak menumpuk. Kita balik ke Gantt chart. Di sini kita akan kita akan cari number 1. Nah, number 1 kita klik kanan, custom field. Nah, ini number 1 tadi kita rename. Nah, rename-nya itu volume. Oke. Kita klik OK. Selanjutnya kita cari lagi teks 1. Nah, teks 1 juga sama, kita custom field, kita rename. Satuan, oke. Ini kita cari lagi cost 1. Custom field, kita rename juga. Kita rename-nya harga satuan. Klik OK. Satu lagi kita cari terlebih dahulu cost.
Tadi karena kita sudah memakai cost 1, kita akan memakai cost 2. Kita rename juga. Total harga. Kita klik OK. Lalu kita akan mengisi formulanya. Kita klik formula, buka kurung, kita field custom number, kita pilih cari custom number, kita masukkan volume, lalu dikali, kita pilih fill lagi, lalu kita pilih cost, kita pilih custom cost yang sudah kita buat tadi, harga satuan, lalu klik OK. Nah, ini kita pilih sum biar harganya itu ditotalkan semuanya. Lalu kita balik lagi ke Excel. Kita paste di harga satuannya. Sudah, kita pilih volume. Kita copy juga, lalu kita isi di bagian satuan. Nah, volumenya salah di bagian volume, lalu satuannya kita copy paste, lalu paste di satuan. Nah, jika sudah, kita save as. Tubas Lucky Zikri Davanta, kita save. Jika sudah, kita lanjutkan kembali. Project summary text kita aktifkan, lalu critical text kita aktifkan. Kita balik lagi ke teks, ke Gantt. Lalu teks ini kita rubah ke critical text. Warnanya kita rubah. Klik OK. Kita sesuaikan supaya harganya terlihat. Kita tambahkan lagi number satunya, karena sudah kita gunakan maka kita menggunakan number 2. Rename field bobot persen. Kita buat formula lagi. Cost, custom cost, total harga dibagi dengan 81 tadi itu. Ini tidak terlihat, maka kita akan sesuaikan terlebih dahulu supaya kita bisa melihatnya dengan leluasa. Ini bisa cara cepatnya kita salin, lalu kita hapus di bagian titik-titiknya, kita sisakan 2 angka di belakang koma, lalu kita kali 100 untuk mencari bobot. Ya sudah, kita OK. Kita roll up nya sum supaya menotalkan semuanya. Ya sudah, kita ke Gantt. Lalu kita pilih resource sheet.
Ini kita akan menghapus yang di charge log, nama-nama bagian-bagian pekerjaannya kita akan hapus, tapi untuk tidak untuk bagian segmen-segmennya. Kita delete. Jika sudah, kita balik ke resource usage, salah text usage, kebalik. Tableau, kita hide kolomnya. Kita aktifkan di bagian cost, kita matikan di bagian worknya. Pilih actual duration, kita cari ID. Jika sudah ketemu dengan ID-nya, time scale, kita pilih months, lalu kita cari bottom tier, kita pilih weeks, kita cari W1, W2, W3, W4. Sudah, kita balik lagi ke Gantt chart-nya, lalu kita cari resources, Gantt chart. Kita ke Excel, kita akan mengcopy di bagian resource. Ini kita copy semuanya sampai bawah. Kita balik ke Microsoft Project, kita paste. Nah, kita sesuaikan supaya terlihat. Nah, ini sudah muncul. Ini kita geser saja, kita sesuaikan supaya terlihat. Kita ke option, ke display, ini kita hapus karena kadang suka error kalau tidak dihapus. Ke Gantt chart, kita ke report, kita ke cost cash flow, kita hapus yang tidak berguna, kita hapus.
cut. Kita akan membuat baseline 1. Oke, nah, itu sudah jadi di bagian baseline-nya. Nah, baseline-nya kita masukkan terlebih dahulu. Kalau kita balik lagi ke cost, cash flow, nah kita aktifkan, kita checklistin yang baseline yang sudah kita buat tadi. Ini warnanya bisa kita sesuaikan ya teman-teman. Saya ingin warna CWS kita aktifkan, lalu kita ganti weeks, datanya W1, W2, W3. Oke. Balik ke Ganchart, kita cari text U6. Kita akan copy, lalu kita akan membuat sheet baru, kita ganti kurva S. Di sini kita akan membuat kurva S. Kita paste saja yang tadi. Kita balik lagi ke Microsoft Project, kita akan memindahkan data-data yang sudah ada di Microsoft Project ke Excel untuk membuat kurva S. Kita sesuaikan supaya terlihat. Kita filter di bagian tax name dan ID. Kita hilangkan, kita blok. Sampai project selesai, kita delete row, baru di sini kita select all, kita aktifkan. Nah, kita sudah, kita akan insert. Kita insert kembali. Kita ketik bobot persen. Kita auto sum.
untuk menjumlahkan, untuk menjadikan total harga, total semuanya. Lalu kita buat rumus sama dengan tuh, kita bagi dengan total tadi itu, lalu kita kunci. Sudah kita seret ke kanan, kita jadikan persen dulu. Kita tambahkan 2 angka di belakang koma, seret sampai ke ujung. Nah, kita lanjutkan, kita insert lagi, kumulatif bobot sama dengan 0,26%. Kita linkkan saja, lalu sebelahnya sama dengan 0,2% sampingnya ditambah dengan 0,91% di bawahnya, hasilnya 1,117. Seret sampai ke ujung, lalu jika hasilnya 100% maka itu benar. Atasnya lagi tulis W1 W1, kita seret saja, maka akan W1 sampai W23. Kita sesuaikan. Biaya mingguan jika sudah, kita akan membuat diagramnya. Kita pilih yang itu nomor 2 itu, kita klik 2 kali. Nah, kita sesuaikan maksimum 1, silangkan, klik 2 kali, kita pilih yang no fill, no line, supaya transparan. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan sesuaikan besarnya supaya sesuai. Kita besarkan, nah, kita tarik, nah, kita sesuaikan, kita kira-kira saja sekiranya pas. Nah, tarik ke atas, sudah jadi seperti ini, maka sudah selesai. Baik, saya sesuaikan dulu supaya terlihat jelas. Nah, jika sudah seperti ini maka ini sudah jadi. Terima kasih. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.